Enggak, udah bagus, udah bagus. Ya, ya. Kita mulai ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabarnya? warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat, walaupun ya harusnya sehat ya, karena ini kan Bentar. Bumi ini ke pakai sound ke? Enggak, Dia kayak mantul suaranya. oh gini ya, nanti kalau misalnya belum giliran ngomong bisa di mute dulu. Ah, ah. Nah, nanti kalau udah waktunya ngomong, nanti silahkan di unmute ya. Mak, openingku dipotong di tengah jalan nih ha. Kita ulang ya. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di awal bulan November ini? Aku sedang berada di Jogja dan kondisi di Jogja ini kebetulan hujan teman-teman. Jadi kalau mau keluar malam minggu nggak bisa. Ya nggak apa-apa lah, memang malam minggu ini udah diagendakan berdiskusi pada malam hari ini ya bersama orang-orang yang sangat berkompeten dan juga menginfluence banyak orang. Oke teman-teman, pada malam hari ini itu kita dari Fodaru mengundang guest star dari Kalimantan Barat, masih serumpun sama kita semua dari Pontianak, yaitu biasanya dipanggilnya itu Kak Umi. Dipanggilnya Kak Umi. Beliau ini founder Rumah Pintar Punggur. Teman-teman kalau tertarik dan berminat untuk ke tempatnya bisa langsung ke Punggur di Kuburaya sana. Kemudian juga pegiat literasi, dan kalau teman-teman buka Instagramnya itu sering diundang kemana-mana, bahkan sampai ke Malaysia ya kemarin Kak Umi diundang. Nah kayak gitulah pokoknya teman-teman semua. Pada malam hari ini kita akan berdiskusi sedikit banyak, berbincang-bincang lah secara santai namun juga serius mengenai hal yang sedang marak yang terjadi terutama di Indonesia mengenai pendidikan itu sendiri, yang mana kemarin itu ya teman-teman dan Kak Umi, Bung Sultan itu juga pasti melihat berita mengenai guru yang pada dasarnya ingin menasihati seorang murid itu malah didakwa, malah dimasukkan ke dalam penjara kayak gitu, malah diseret ke dalam hukuman kayak gitu. Nah ini tentu menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Sebenarnya apa yang terjadi dalam pendidikan kita, apa yang hilang dari pendidikan kita, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi kayak gitu. Padahal niat dari seorang guru itu berusaha untuk mengingatkan muridnya, namun karena muridnya tidak terima, kemudian dilaporkan kepada orang tua, malah gurunya yang didakwa. Nah kebetulan di sini Kak Umi juga seorang pengajar lingkupnya itu pengajar se-Indonesia ya, Bung Sultan ya. Nah kami berdua ini kebetulan ini fun fact pernah diajar sama Kak Umi ini waktu kelas 10 sampai kelas 12. Beliau ngajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sapa-sapa dulu Kak Uminya. Halo Kak Umi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Aman Kak Umi. Soalnya ini dari Punggur ke Jogja dan Jakarta, jadi agak-agak sinyalnya. Nah ini nanti kita gimana? Sehat semuanya. Sehat. Ini jadi gini, Alhamdulillah. Masalah pendidikan ini kayaknya menjadi isu yang terus-menerus digaungkan lah, terutama di Indonesia itu sendiri. Nah kalau menurut Kak Umi itu bagaimana sih keadaan pendidikan yang ada di Indonesia? Siap. Terima kasih sebelumnya Bang Fatan, Bang Sultan, dan tim dari Fodaru. Nah, terima kasih juga atas kesempatannya juga kepada saya. Salam kenal semuanya teman-teman. Saya Unia. Alhamdulillah saat ini
sebagai founder dari Pintar Tumbuh Cerdas yang juga merupakan seorang pendidik di sekolah swasta yang ada di tempat kita. Hari ini tema dari kita sangat menarik ya karena dengan kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini, tepatnya di tahun 2020 ini. Dan teman-teman yang mengikuti perkembangan informasi juga sepatutnya sudah mengetahui gitu terkait dengan beberapa hal kondisi pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau dibahasakan itu pendidikan di Indonesia ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Sebelum melanjutkan pembicaraan ini saya menyampaikan versi persepsi saya ya teman-teman ya. Setiap orang berhak untuk memberikan persepsi dan juga berhak untuk menanggapi. Nah, jadi kita menggunakan hak kita sebagai seorang rakyat gitu untuk menyampaikan apa-apa yang kita rasakan memang sebetulnya harus disampaikan seperti itu. Nah, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini tepatnya di tahun 2022 menurut saya pribadi sedang tidak baik-baik saja, apalagi kalau di media sosial terutama di pemberitaan, di Facebook, YouTube, bahkan di Instagram banyak isu atau hal yang terjadi. Teman-teman sudah asing dengan kasus Supriyani, seorang guru yang berasal dari Sulawesi Tenggara yang saat ini sedang melakukan proses hukum yang dianggap sebagai tersangka dari kejadian yang dialami di sekolahnya dengan tuduhan mencubit atau memperlakukan seorang siswa, dan kebetulan siswa ini merupakan seorang anak anggota polisi yang memang dilaporkan saat ini di Polda Sulawesi Tenggara seperti itu. Nah, kita ambil satu kasus dari kasusnya Ibu Supriyani ini yang memang cukup rumit ya kalau kita lihat perkembangannya baik itu di YouTube ataupun di Instagram kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke kasus ini, kita juga sering gitu melihat di tayangan televisi atau tayangan Instagram atau media sosial kita, banyak sekali parodi-parodi yang dilakukan oleh guru-guru, baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Seperti antara contohnya kayak guru lagi ngajar, kemudian anak-anaknya ada yang ribut, ada yang tidur, kemudian ada yang sibuk ngobrol, atau guru lagi lewat di salah satu lorong sekolah, kemudian lihat siswa lagi berantem, lagi tarik-tarikan rambut, lagi lagi melakukan adegan-adegan yang memang tidak sepantasnya untuk dilakukan, kayak gitu. Tapi reaksi guru tersebut hanya cuek dengan caption takut dihukum kayak gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya di satu Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke semua gurunya memiliki pendapat atau memiliki perilaku yang seperti itu. Nah, kira-kira bakal sehat enggak? Bakal aman enggak pendidikan di Indonesia? Pastinya tidak bakal aman dan tidak bakal sehat dengan kondisi yang seperti itu. Sebab satu di antara tugas dan fungsi guru adalah memberikan pendidikan, memperkuat, memperbaiki karakter dari setiap muridnya kayak gitu. Kalau misalnya kita ambil satu contoh di satu sekolah misalnya, kalau ada murid yang kelahi atau berantem atau lagi acak-acakan sama kawan-kawannya tapi gurunya tidak memperdulikan. Nah, kira-kira bakal berlanjut enggak kasusnya? Bakal berlanjutnya ke orang tua. Misal orang tua si A datang ngadu ke sekolah karena anaknya sebagai korban dari teman-temannya. Kemudian orang tua si B juga ngadu ke sekolah. Yang kena siapa? Sekolah lagi kan? Kayak gitu. Makanya jadi guru itu tidak mudah ya teman-teman. Mengalami fase di mana kita harus berlaku bijaksana kayak gitu. Nah, terkait dengan hal-hal ini, satu di antara kasus Ibu Supriyani ini yang juga sebetulnya dalam proses pengangkatan P3K kayak gitu. Artinya harapan beliau untuk menjadi pengabdi negara dengan adanya kasus ini juga memudar kayak gitu. Kasian kan, terutama beliau yang sudah mengabdi lama di sebuah sekolah, dengan adanya kasus ini maka harapan beliau menjadi guru, menjadi pengabdi untuk negara itu putus asanya kayak gitu gara-gara kasus yang seperti ini. Nah, munculnya parodi-parodi seperti itu artinya sebuah rasa yang diungkapkan oleh guru-guru melewati pesan yang mengandung
ketakutan serta kekhawatiran dari guru-guru tersebut. Pengen negurkan anak yang sedang kelahi, tapi nanti malah gurunya yang disalahkan. Nah, jadi makanya gurunya takut gitu untuk daripada negurkan, mending dibiarkan aja atau dicuekkan aja atau lari dari pandangan tersebut kayak gitu. Nah, parodi-parodi ini juga memiliki pesan yang tersirat bahwa sebetulnya guru itu butuh perlindungan, guru itu butuh keamanan. Ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, terlebih Undang-Undang Guru di nomor 10 tahun 2017, Permendikbud tentang perlindungan guru. Nah, guru juga seorang manusia yang punya hak dan kewajiban. Haknya di sekolah untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keamanan, untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian kewajibannya adalah untuk membentuk karakter anak bangsa, mendidik murid-murid yang sudah dititipkan oleh orang tuanya di sekolah kayak gitu. Nah, dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, malah sebaliknya menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran oleh setiap guru. Karena kalau kalau misalnya ada yang kelahi, kita lerai, nanti kita pula yang salahnya kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kita kembali kepada Permendikbud terkait dengan perlindungan guru seperti itu. Nah, kemudian ada 3 hal tugas guru. Yang pertama, mendidik anak-anaknya. Kemudian yang kedua, membentuk anak-anaknya menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik. Dan yang ketiga, membentuk karakter dari anak-anaknya tersebut kayak gitu. Nah, kalau 3 tugas dan fungsi guru ini luntur akibat diskriminasi seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa banyak hal-hal yang memang tidak diinginkan tapi itu terjadi akibat dari diskriminasi guru seperti ini. Nah, teman-teman, sekilas saya mau menyampaikan beberapa kasus di tahun 2024 ini yang memang itu jelas diskriminasinya terhadap seorang guru. 2 contoh. Yang pertama ada di guru agama yang usianya 58 tahun yang dituduh memukul siswa pakai sapu dan sekarang sedang menjadi tersangka kayak gitu. Nah, yang kedua, guru PJOK di Wonosobo yang memisahkan anak yang sedang berkelahi kemudian diminta ganti 70 juta. Nah, bahkan cerita yang Supriyani ini itu menurut Kapolda dari Sulawesi Tenggara ada kejanggalan di segi hukumnya kayak gitu. Nah, Pak Camatnya tidak tahu sampai kasus ini berlanjut ke tahap yang sampai ke Polda kayak gitu. Bahkan ketika di 28 Oktober, ketika rombongan Supriyani ini ingin memberikan keterangan di Polda Sulawesi Tenggara, mobilnya itu ketembaknya dengan kalau dilihat itu adalah peluru kayak gitu. Artinya kita mensinkronkan kalau kasus ini terjadi bukan pada anak polisi, misalnya anak petani, apakah juga akan serumit ini? Apakah juga akan dituntut sebesar ini? Apakah juga keadilan akan melek dengan seadil-adilnya kayak gitu. Nah, ini kan kita ingin melihat juga ya terkait dengan keadilan hukum yang ada di Indonesia kita. Jangan sampai hukum yang ada di negara kita ini seperti pisau yang tajam di ujungnya tapi tumpul di akarnya kayak gitu, tumpul di belakangnya kayak gitu. Nah, jangan sampai hukum kita tuh jangan mentang-mentang gitu anak si A, anak si B, anak si C yang memang punya kewenangan. Nah, kasus ini akan dituntut kayak gitu. Nah, dari beberapa kasus yang saya tampilkan ini memang masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan dunia pendidikan itu butuh sinkronisasi antara pihak sekolah, orang tua, maupun murid yang ada di sekolah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk agar tidak menjadi keresahan, agar tidak menjadi ketakutan yang berkepanjangan dengan kasus-kasus yang memang sedang viral gitu di media sosial. Nah, langkah pertama yang memang harus kita perhatikan adalah berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Dan saya juga sebagai seorang guru gitu. Nah, sebagai seorang guru, ya memang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak juga harus kita perhatikan. Bagaimana cara mendidik yang baik, kemudian bagaimana cara menasehati yang baik tanpa menggunakan atau menggunakan kekerasan kayak gitu. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan, ada Kak baju Kak di belakang itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana tata cara dalam menangani setiap anak. Sebab setiap anak ini kan punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan yang namanya disiplin positif. Nah, sekarang kan guru-guru juga sudah familiar gitu dengan bahasa disiplin positif. Artinya bagaimana pendekatan yang kita lakukan untuk membiasakan sikap positif kepada anak-anak tanpa memberikan hukuman ataupun hadiah kayak gitu. Nah, sebagai seorang guru juga sudah selayaknya kita bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Jangan, maksudnya tidak juga dengan kekerasan, tidak juga dengan memberikan hadiah. Nah, bagaimana disiplin positif ini bisa diterapkan di setiap kelas, baik itu jenjang prasekolah, bahkan jenjang ke perguruan tinggi seperti itu. Dan pastinya kasus ini banyak memberikan kita pembelajaran, banyak memberikan kita pendidikan, bagaimana menjadi seorang guru yang bijaksana, bagaimana menjadi seorang orang tua yang juga bijaksana dalam menerima setiap informasi yang disampaikan oleh anak-anak kita, seperti itu. Dan kalau zaman saya dulu, kalau kita ngadu, kita yang malah kena marah sama orang tua kita, kayak gitu. Karena kan harus mematuhi guru, walaupun sebetulnya kita betul, tapi ketika kita cerita, kita nyala-nyalakan guru, tetap kita yang salah, kayak gitu. Tapi sesuai dengan produk yang dikeluarkan. Kalau sekarang itu saya sering nyebutnya dengan generasi strawberry. Kenapa generasi strawberry? Karena cantik di luar, manis di luar, tapi ternyata dalamnya lembek kayak gitu. Nah, dalam hal ini saya tidak ingin mengejas seorang pendidik, tidak juga ingin mengejas terkait dengan peran pemerintah. Di sini kita berupaya untuk memandang hal ini sebagai sebuah pembelajaran, baik bagi seorang guru, bagi seorang orang tua, dan bagi seorang peserta didik gitu, untuk bisa bijaksana dalam menanggapi hal-hal ini. Dan pesan saya untuk semua guru yang ada di Indonesia, teruslah berbuat baik, teruslah mendidik dengan cara yang baik, teruslah mengembangkan karakter baik yang tetap kita pertahankan kayak gitu. Dengan adanya parodi-parodi seperti itu, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita sebagai seorang pendidik, sebagai orang tua, sebagai seorang siswa. Kita tidak ingin anak-anak kita miskin dengan karakter, sebab di 2045 kita akan menghadapi Indonesia emas. Nah, bayangkan kalau generasinya tidak siap dengan tantangan-tantangan seperti itu, akan menjadi apa bangsa ini, kayak gitu. Nah, sebagai generasi muda, kita mendidik generasi Z, generasi Gen Z gitu kan, artinya kita juga harus punya bekal bagaimana bisa mendidik dengan cara yang baik, mendidik dengan disiplin positif yang baik, seperti itu. Nah, seperti itu Bang Patan. Siap, Wah. Ini udah ada beberapa poin yang disampaikan sama Kak Umi mengenai perlindungan terhadap guru, kemudian juga 3 aspek yang penting dari seorang guru itu mengajar, terus juga membangun karakter seorang murid kayak gitu. Kita beralih sebentar ke konsultan. Kira-kira problematika yang sudah disebutkan sama Kak Umi tadi itu sebenarnya ini kekeliruannya itu dari sistem kah, atau dari madrasatul ula dari rumah kah, atau karena kita nggak ada batasan mengenai pendidikan itu ya, jadi kita ngambang. Sebenarnya di era seperti sekarang itu ya murid dengan kebenarannya sendiri, guru dengan kebenaran sendiri, orang tua dengan kebenaran sendiri juga kayak gitu. Nah, ini kira-kira pandangan filosofis mengenai hal ini menurut Bung Sultan itu kayak gimana? Wih, minta pandangan. Malu jadi dengan Kak Umi. Maaf Kak Umi ya. Maaf Kak Umi. Kan praktisinya Kak Umi loh ini. Nah, tapi itu menarik gitu. Maksudnya ada banyak realitas tentang pendidikan kita lah, terutama kita sebagai peserta didik, Kak Umi sebagai POV-nya sebagai pendidik, kita sebagai peserta didik itu masing-masing punya realitas sendiri kan gitu. Dan itu kadang
sulit dimengerti kalau orang nggak duduk dalam posisi itu gitu. Nah, banyak terutama misalnya para pengambil kebijakan ya. Example-nya para pengambil kebijakan banyak eh, kasusnya itu POV-nya itu kebijakan-kebijakan itu lahir dari point of view dirinya sendiri gitu. Bukan sebagaimana kebutuhan orang di bawah. Nah, inilah penting kenapa kemudian tapi perlu digarisbawahi juga nggak bisa semua aspirasi, harapan dan kan pasti banyak tuh kalau kita ngomong soal pendidikan pasti akan banyak sekali pendapat-pendapat orang dan nggak semuanya bisa kita tampung gitu. Masing-masing punya latar belakang yang kemudian bikin dia apa namanya mengeluarkan pendapat itu gitu. Nah, masalah pendidikan kita ini satu ya. Ini kalau dari lagi-lagi sama seperti yang Kak Umi sampaikan tadi. Dari saya sendiri saya melihat pertama dari sisi pengambil kebijakannya, bayangkan dalam setiap pergantian menteri itu akan ada satu kurikulum gitu. KTSP, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, apalagi lah sebelum-sebelum itu gitu. Dan itu sulit untuk apa namanya? Untuk direalisasikan dalam waktu cepat gitu. Belum kelar satu, tiba-tiba udah berganti kurikulum lagi. Nah, yang kedua ketimpangan. Ketimpangan itu misalnya ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nah, sekolah negeri dengan sekolah swasta kan juga beda. Uh, kita nih lah ya, yang mantan, kan mantan. Alumni. Iya, alumni peserta didik swasta. Iya, alumni peserta didik swasta gitu merasakan betul gitu perbedaan ketika bergaul atau ketika sebelumnya kita dari SMP negeri datang ke SMA swasta atau dan seterusnya gitu dari SD SMP negeri tiba-tiba ke swasta itu akan kayak di lingkungan yang berbeda gitu. Nah, penyerataan ini yang penting gitu. Makanya kan baru-baru ini narasi penyerataan sekolah negeri dengan sekolah swasta itu muncul gitu kan. Bahwa bukan hanya soal biaya kan, kalau soal biaya dari dulu memang jadi debatable bahwa sekolah swasta harus digratiskan gitu. Nah, masalahnya perbedaan ini yang kemudian jadi ketimpangan antara peserta-peserta didik gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga sih masalahnya di kompetensi guru. Ini bukan mengomentari guru ya, nanti kau pilih ya kalau POV-nya sebagai seorang pendidik gitu. Nah, tapi mungkin kompetensi guru itu beda-beda gitu. Kalau saya sih melihatnya bahwa lagi-lagi sama seperti peserta didik, guru juga punya karakter yang berbeda-beda. Gitu. Kita aja lah di sekolah kadang-kadang ketemu guru yang relatif apa istilahnya galak atau ketemu guru yang relatif santai, humble kayak Kaumi gitu kan. Nah, tapi ada juga ketemu guru yang dikit-dikit A ya A, B ya B gitu. Nah, itu kadang mereka juga nggak bisa menyesuaikan dengan peserta didik dan peserta didik juga nggak bisa menyesuaikan. Nah, jadi sebenarnya kalau ditarik kesimpulannya rumit gitu, rumit karena ada banyak karakter yang harus disatukan dalam satu kurikulum gitu. Nah, kalau saya sih berharap yang pasti ujung tombaknya pasti ada di kebijakan pemerintah kan. Sekarang ada pergantian pemerintah yang baru dan punya harapan-harapan tentang pendidikan gitu. Nah, semoga bisa terselesaikan banyak masalah pendidikan yang kemarin-kemarin belum terselesaikan. Nah, mungkin nanti banyaknya dari Kak Umi lah, kalau saya kan hanya ya poles-poles dikit ya. Kak Umi lah praktisinya. Memang kalau kita ngelihat dari sudut pandang murid sama sudut pandang guru, ditambah pula dengan sudut pandang orang tua, sekarang kan juga turut andil dalam ini ya, dalam kependidikan yang ada di Indonesia kayak gitu. Jadi ada perbedaan pandangan, kemudian juga perbedaan status sosial, itu kan juga mempengaruhi jalannya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Ngomong-ngomong tadi terkait swasta dan negeri, itu kan menjadi salah satu contoh ya yang bisa kita ambil bagaimana status ya katakanlah status sosial dalam dunia pendidikan itu masih bisa kita lihat secara gamblang lah kayak gitu apa yang terjadi di negeri dan di swasta, walaupun mungkin secara kualitas
Itu masih relatif ya, masih relatif sama, katakanlah seperti itu. Nah, kalau mengenai kasus tadi ya, mengenai Bu Supriani dan kasus-kasus yang lainnya dalam sudut pandang Kak Umi kayak gitu. Kalau kita masuk pembahasan mengenai kesejahteraan guru berdampingan dengan bagaimana tuntutan sebagai seorang guru kayak gitu. Padahal kalau kita lihat ini kan APBN di Indonesia 20%-nya benar diberikan untuk pendidikan ya, dunia pendidikan. Dan cukup besar juga ternyata saya tadi lihat itu APBN di Indonesia itu untuk di dunia pendidikan hampir sama dengan Korea Selatan, kurang lebih sekitar 600 sampai 700 triliun. Nah, ini mengapa masih ada ketimpangan dan bahkan kasus ini bisa terjadi. Kalau misalnya pendapat Kak Umi mengenai hal tersebut, ada permasalahan ini, kemudian juga tuntutan administrasi katakanlah dan kesejahteraan guru itu seperti apa, itu pandangan Kak Umi seperti apa selaku pengajar? Oke, siap Bang Fatan. Tapi ini saya enggak disuruh curhatkan. Boleh. Aduh, ini boleh. Mana tahu yang kami ternyata ada guru juga. Menarik sekali. Oh iya, di situ ada ngafatan. Iya, ngafatan. Nah, jadi sepertinya Bung Sultan ini memancing saya untuk bercerita atau memberikan pendapat terkait dengan guru sekolah swasta dan sekolah negeri kayak gitu. Ada lagi satu Bang Sultan, namanya sekolah paket atau sekolah apa namanya tuh kesetaraan kayak gitu, yang memang BOP-nya juga cukup besar, menyamai sekolah formal kayak gitu. Nah, terkait dengan kesenjangan atau perbedaan antara sekolah negeri sama sekolah swasta, itu sebetulnya ketika kita ingin memilih negeri atau swasta, kembali kepada pilihan kayak gitu. Nah, biasanya kalau yang swasta ini bergantung lagi, ada kelasnya, ada grade A, grade B, grade C kayak gitu. Nah, sama sekolah SMA juga gitu, ada SMA favorit, SMA biasa-biasa aja kayak gitu. Nah, itu semuanya kembali kepada pilihan kayak gitu kan. Dan mungkin dengan adanya sekolah-sekolah swasta itu juga punya variabel yang memang berbeda. Ada sekolah swasta yang memang fokusnya di pendidikan keagamaan, atau ada sekolah swasta yang memang fokusnya di keterampilan dan lain sebagainya kayak gitu. Itu pilihan lah ya. Dan memang itu juga mungkin menjadi alternatif bagi daerah-daerah yang terpencil, karena memang misalnya kayak di ujung jauh di sana nggak punya sekolah negeri. Kalau misalnya dia mau masuk ke sekolah negeri harus melewati perjalanan 3 jam kayak gitu. Akhirnya muncullah sekolah swasta yang dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang layak kepada setiap masyarakat terhadap haknya untuk mendapatkan pendidikan kayak gitu. Nah, itu opsional lah ya kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan ngahpatan, mungkin munculnya kasus-kasus seperti itu dilihat dari dua. Yang pertama kesejahteraan guru, yang kedua mungkin dilihat dari tuntutan guru. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan, guru itu terbagi lagi ya, Bang Fatan, Bang Sultan. Ada guru yang PNS, ada guru yang P3K, ada guru yang honor seperti saya kayak gitu. Nah, ke setiap jenjang ini dia punya kesejahteraannya berbeda-beda kayak gitu. Kalau kita berpatokan dengan APBN atau APBD, itu angkanya itu angkanya memang sangat fantastik kayak gitu. Dan di setiap jenjang ini memiliki kesejahteraan yang berbeda-beda. Kalau berbicara tentang kesejahteraan, terkait dengan guru honorer itu sudah diperbincangkan sejak puluhan tahun yang lalu, bagaimana guru-guru menyampaikan aspirasinya terkait dengan resolusi atau solusi yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan syarat tes CPNS, syarat P3K, Dapodik dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu juga satu di antara yang menjadi keresahan atau yang menjadi sebuah tantangan bagi seorang pendidik atau seorang guru terkait dengan kesejahteraan kayak gitu. Kalau mungkin di negeri terdapat guru-guru yang memang sudah PNS atau sudah P3K yang
nominal jumlah yang diterima mungkin sudah cukup untuk mensejahterakan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan guru honorer yang saat ini juga membanjiri dunia pendidikan? Yang sedang menunggu untuk P3K atau yang sedang menunggu untuk daftar di Dapodik dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya aturan misalnya minimal terdaftar di Dapodik itu 2 tahun untuk mengabdi dulu, tahun ketiganya baru bisa direkomendasikan untuk mengikuti P3K dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misalnya ada syarat harus PPG dulu, kemudian udah dijamin lulus di P3K dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, guru-guru honorer inilah yang sebetulnya kerjanya malah lebih banyak. Maksudnya bebannya, tuntutannya gitu kan. Tuntutan dan beban kerja saya rasa tidak ada bedanya kalau kita sudah berbicara tentang ruang lingkup sebagai seorang guru. Kita sama-sama kok menyiapkan model pembelajaran, menyiapkan perangkat pembelajaran dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kenapa harus ada penjenjangan antara pengklasifikasian guru honorer, guru PNS, guru P3K, padahal beban kerjanya sama kayak gitu. Nggak ada bedanya, kita sama-sama kok memberikan pendidikan yang layak dan yang terbaik untuk anak-anak kayak gitu. Dan mungkin ini yang menjadi masukan untuk pemerintah terkait dengan perekrutan guru yang memang sudah selayaknya tidak ada perbedaan antara guru pegawai baik itu dari PNS ataupun P3K dengan guru honorer. Toh kerjanya sama, bebannya malah lebih besar guru honorer. Kadang kalau guru honorer itu sering dititipin kerjaan-kerjaan yang di luar tugasnya di sekolah kayak gitu. Nah, misalnya nih ada sebuah kasus guru honorer di matematika, tapi diminta juga untuk ngajar atau gantikan guru di BK, kemudian di PJOK, di misalnya di bahasa Indonesia, di bahasa Inggris kayak gitu. Malah bebannya berlipat-lipat. Makanya kawan-kawan tuh sering bilangnya kalau guru honorer itu multi talent. Semuanya bisa. Jadi TU bisa, jadi bendahara bisa, jadi waka bisa kayak gitu. Nah, semoga di tahun 2024 ini dengan adanya kabinet merah putih ini kita sebagai seorang pendidik juga diperhatikan terkait dengan kesejahteraan guru honorernya. Bahkan di beberapa hari yang lalu saya sempat lihat di Instagram ada orang yang posting, saya baru menemukan ada perbedaan dan ada klasifikasi guru tuh hanya ada di Indonesia. Di negara luar tuh nggak ada yang namanya guru PNS, guru honor, semuanya sama aja kayak gitu. Nah, makanya banyak netizen yang komen, memang unik kayak gitu, kemudian memang beda agak lain. Nah, kayak gitu lah ya Bang Fatan ya. Kita berharap memang siapapun yang terlibat dalam dunia pendidikan ya kembali kepada niat juga. Kalau misalnya memang kita berharap terkait dengan kesejahteraan, mungkin di sebagian orang itu juga menjadi hal yang utama, tapi mungkin di sebagian orang itu juga menjadi bukan hal yang pokok. Artinya bagaimana menjadi seorang pendidik ini kita berupaya untuk menjalankan ibadah kita, untuk mengajar dan untuk berdakwah kayak gitu kan, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain yang mungkin suatu saat nanti orang lain itu sukses, menjadi orang yang bermanfaat, dan itu menjadi amal jariah untuk diri kita sendiri kayak gitu. Itu Bang Fatan. Oke Kak Umi, ini hampir masuk ke ruang curhat ya terkait pendapatan, terus juga mengenai riwehnya menjadi seorang guru honorer. Bahkan tadi kata Kak Umi kan kadang guru honorer tuh malah sering minta tolong gantiin untuk guru PNS katakan seperti itu. Dan ini kan kalau melihat dari insentif yang didapatkan sama guru honorer itu kan lebih kecil ya. Itu lebih kecil. Nah, lebih kecil daripada guru yang katakanlah udah PNS gitu. Ya. Nah, tapi Bang Fatan, ini perlu dinotis juga. Kalau beliau honornya di sekolah swasta yang memang bergrade itu ya
insya Allah masih disejahterakan. Tapi bagaimana dengan kawan-kawan kita yang honornya di sekolah negeri yang kadang 3 bulan sekali baru cair, harus beli pampers, harus beli susu untuk anaknya. Nah, itu kan menjadi problematik ya. Mungkin dari unsur yang kayak gitu juga yang membuat guru tuh kayak ogah-ogahan mau ngajar, atau malas, atau emosional ketika ngajar dan lain sebagainya. Karena ada satu sisi yang memang belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah kayak gitu. Iya, Iya. Berarti itu ada 2 realitas kan? Maksudnya ada hujan. Ya. Lanjut, Bung. Nah, jadi kan ada dua realitas gitu. Yang pasti kita bisa melihat dari cerita Kak Umi ini bahwa apa yang terjadi dalam dunia pendidikan itu juga tergantung peran besar guru gitu. Nah, kemudian ada kasus-kasus kayak siswa mempolisikan guru dan seterusnya, itu sebenarnya bukan hanya rentetan atau sama dengannya gitu loh, sama dengan hasil dari proses-proses yang sebelum itu gitu. Nah, kalau dari ceritanya kan kita bisa lihat gitu, misalnya perbedaan guru-guru gitu, kelas-kelas status sosial guru, ada guru honorer, ada guru PNS, ada guru P3K dan seterusnya itu yang biasanya gini, ada guru senior, ada guru junior gitu. Kalau udah guru senior bisa nyuruh guru juniornya gitu. Ini suruh itu gitu. Dan itu nanti juga nentuin, dan itu nanti persaingan sosial juga kan. Nah, nanti bisa dibaca secara sosiologis kan, jadinya persaingan sosial antar guru itu. Kan banyak tuh di sekolah-sekolah kita sering dengar gitu, guru-guru punya geng gitu misalnya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada guru, apa yang terjadi pada siswa itu juga terjadi pada guru gitu. Nah, hulunya itu di guru, kasus-kasus kayak siswa jadi bangor dan dalam tanda kutip ya, jadi bangor, jadi nakal, itu sebenarnya hilir doang gitu. Dia siswa, ya ini POV, anggaplah kita guru gitu. Hasil dari guru, formula guru sama formula dari orang tua gitu. Nah, kejadian pada siswa itu sebenarnya kejadian ini doang sih, apa sih, sama dengannya aja gitu, hilirnya doang gitu. Nah, yang dikatakan Kak Lia tadi bener loh. Aku tuh baru aja kenalan sama seorang guru yang ngajar di International School di Jakarta. Yang SPP-nya, fun fact-nya, SPP-nya per tahun 500 juta. 500 juta. Dan gaji guru itu di atas gaji guru honorer. Mereka nggak nyebut gurunya honorer sih, kontrak lah dalam tanda tertentu gitu. Itu sama dengan PNS, mungkin PNS tingkat berapa gitu, bisa sampai puluhan juta gitu. Tapi kompetensi gurunya bisa diuji gitu loh, bisa diuji bagaimana guru ngajar, bagaimana guru itu nge-treat siswa, dan kita juga bisa kemudian ngelihat, oh ini loh hasil siswanya gitu. Karena tadi sekolah, biasanya kan sekolah swasta tuh terpisah dari kebijakan pemerintah, apalagi yang international school loh. International school tuh kadang nggak nginduk ke Kemendikbud Ristek Dikti. Kalau sekarang udah pisah kan, Kemenristek Dikti gitu. Nah, tapi mereka punya kurikulum dan manajemen sendiri, dan hasilnya benar-benar kelihatan, mulai dari gurunya kompetensinya bagus, stres gurunya itu yang seperti yang terjadi pada guru-guru kita. Kan banyak juga guru-guru yang negeri dalam tanda kutip itu stres gitu, akhirnya juga yang seperti yang dibilang kali ya, ogah-ogahan ngajar, dan itu kan pasti berdampak pada muridnya gitu. Nah, itu ada realitas itu gitu. Nah, sebenarnya jadi kompleks kalau mau diulik-ulik nanti mungkin oleh Kalia gitu. Nggak apa-apa sih kalau kalian mau curhat gitu, misalnya di sekolah swasta Islam dalam tanda kutip misalnya gitu. Nah, beda dengan sekolah swasta yang non-muslim misalnya. Nah, itu kan juga terlihat gitu. Itu harus jujur-jujuran aja gitu, bahwa ada realitas seperti itu gitu. Realita yang guru itu harus jadi palu gada. Apa lu mau, gue ada gitu. Nah, itu sebenarnya kritik kita juga sih untuk pemerintah gitu. Nah, semoga ketika ada penyamarataan antara negeri dengan swasta itu, nah kita bisa, cuman ya agak sulit bayangkan harus mengatur berapa banyak
guru, berapa banyak siswa. Nah, itu jadi satu peristiwa yang kompleks. Itu sih Bung Patan mungkin intermezzo ya, intermezzo. Apa ini ya? Apa kita perlu apa istilahnya? Regionalisasi atau lokalisasi pendidikan gitu ya? Maksudnya di satu kurikulum dengan di satu daerah dengan daerah lain itu diberikan kurikulum yang berbeda, kompetensi yang berbeda, kemudian juga fokus guru-guru yang berbeda kayak gitu. Katakanlah misal di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu terkenal sama keseniannya. Nah, kita fokuskan aja tuh di Jawa Barat itu pendidikannya mengenai kesenian kayak gitu. Atau di Yogyakarta misalnya karena pusat pendidikan intelektualitas tuh benar-benar fokuskan kajian ilmiah riset itu siswanya tuh lahir dari Jogja aja, seni kesenian dari Jawa Barat misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ide-ide seperti yang lihat seperti itu menurut pandangan Kak Umi seperti apa kira-kira? Cek. Di sini hujannya deras sekali. Nanti kalau tidak kedengaran suaranya sampaikan ya. Aman. Bang Fatan, ini saya lagi mau ngebayangin kalau Bang Fatan jadi Menteri Pendidikan, lalu Bang Sultan menjadi Menteri Dalam Negeri. bakal apa ya? Maksudnya terbayangkan Indonesia tuh di tahun 2000 berapa ratus gitu nanti ke depannya ya. Amin enggak lah ya. Nah, menarik sekali Bang Fatan terkait dengan kebijakan kurikulum ya. Tadi juga udah disenggol dikit oleh Bang Sultan. Adanya perubahan menteri, biasanya juga adanya perubahan kurikulum. Jangankan gitu Bang Fatan, Bang Sultan. Pergantian kepala daerah, pergantian juga jargon. Pergantian kepala daerah berganti juga batik corak baju yang digunakan. Sudah menjadi hal yang merata atau hal yang biasa di masyarakat kayak gitu. Beda kepala sekolah, beda lagi peraturan, beda wali kelas, beda lagi disiplin kelasnya kayak gitu. Mungkin setiap pemimpin, setiap penguasa ingin memberikan yang terbaik versi idenya, versi dirinya seperti itu ya. Ya sami'na wa ata'na lah ya. Kami dengar dan kami taati kayak gitu. Jadi memang ide-ide yang mungkin hari ini disampaikan oleh anak-anak muda bisa menjadi tabungan, bisa menjadi persepsi baru di dunia pendidikan kayak gitu, abang-abang semuanya. Artinya hari ini apa yang kita idekan bisa jadi itu juga sempat terfikirkan oleh mereka-mereka yang di atas, hanya mereka butuh sistem untuk menerapkan ini semua. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke harus berapa banyak sistem yang diubah. Satu sistem nih terkait dengan kurikulum merdeka ini belum tuntas, apalagi lewat PMM-nya yang memang masih berproses semuanya, terkait dengan P5-nya yang memang hiruk pikuk di dunia persekolahan kayak gitu. Jadi untuk mengubah atau untuk menampung ide-ide kita, ya setidaknya kita juga harus bisa menjadi agent of change gitu, menjadi agen perubahan yang hari ini punya kapasitas di bidang pendidikan, di bidang kurikulum. Ayo suarakan itu lewat media-media kampanye kita di media sosial dengan catatan kampanye yang baik kayak gitu. Nah, kalau ingin merubah sebuah negara atau sistem yang ada, artinya kita juga harus siap dengan perubahan-perubahan seperti itu. Tapi ide Bang Fatan tadi, misalnya Kalbar itu khususnya di Kuburaya misalnya kaya akan gambut dan mangrove kayak gitu, sampai ada kasus kebakaran lahan, bukan kebakaran tapi dibakarnya lahan kayak gitu. Artinya Kalimantan Barat memiliki wilayah dengan luasnya lahan gambut gitu. Oh, mungkin masyarakat di sini perlu edukasi lewat pembelajaran di sekolah-sekolah. Fokusnya hanya bagaimana pelestarian gambut dan mangrove di kurikulum terpadunya kayak gitu. Kayak yang Bang Fatan sebutkan tadi di Jogja, yang memang tempatnya kaum-kaum intelektual. Fokusnya
pada pengkajian-pengkajian sastra dan lain sebagainya. Mungkin itu terpikirkan, tapi kita butuh sistem dalam mengaturnya. Entah berapa ratus tahun yang akan datang, itu bisa terwujudkan, atau memang bisa diselipkan lewat kurikulum pengintegrasian, kayak gitu. Nah, kalau di Kuburaya, satuan pendidikan SMP itu juga sudah memberikan kurikulum integrasi namanya, kurikulum integrasi gambut dan mangrove. Jadi ada muatan lokal yang memang dipelajari oleh anak-anak jenjang SMP dengan integrasi 3 mapel, mapel bahasa Indonesia, IPA dan IPS kayak gitu. Kalau di SD namanya IPAS dan IPS tuh tema kayak gitu kan. Nah, jadi lewat kearifan lokal seperti itulah gitu, masyarakat juga sadar terkait dengan sumber daya yang ada seperti itu. Nah, kembali lagi ke notisan yang Bang Fatan sampaikan. Iya, Bang Fatan, bisa jadi terfikirkan, tapi untuk mengeksekusinya kita butuh ruang, kita butuh waktu, dan kita butuh sistem untuk mengaturnya seperti itu. Itu Bang Fatan. Ini sekilas pandangan saya ya sebagai seorang guru honorer. Kayak gitu. Ya, besok jadi PNS. Besok jadi PNS, Kaumi. Iya. Kaumi ndak jadi PNS, langsung jadi kadis, kepala dinas. Masya Allah, amin. Lewat jalur apa tuh Pak? Jalur orang dalam atau jalur langit? Bisa, semua bisa. Di Indonesia kan semua bisa. Masya Allah, merah putih kabinetku. Nah, kalau soal tadi ya, lokalisasi itu sebenarnya udah ada kan dari dulu, muatan lokal, kalau istilahnya muatan lokal gitu. Nah, cuman kan kita bicara sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional ini ya itu lagi-lagi masalahnya, lagi-lagi ketika ganti menteri, ganti pemimpin, ganti kurikulum gitu. Nah, termasuk sampai ke isi-isinya juga diganti gitu. Nah, itu kan akhirnya kita bisa lihat gitu ya. Contoh kalau main TikTok nih kalau Fatan mungkin nggak main TikTok ya. Kaumi masih main TikTok. Ada anak-anak kadang yang ini sosial, apa sih istilahnya itu? Apa bahasanya? Uji sosial itu apa istilahnya kalau ini? Sosial eksperimen. Nah, sosial eksperimen di TikTok itu tiba-tiba nanya anak SMP nih, siapa nama Bapak Pendidikan Indonesia? Jawabnya apa? Jawabnya Prabowo Subianto, jawabnya Megawati. Nggak ada yang tahu gitu. Sampai di anak yang terakhir, dia nanya 5 anak terakhir baru bisa jawab. Itu pun salah. Ki Hajar apa gitu ujungnya. Nah, dia tahu hanya Ki Hajar aja. Nah, kalau kita kan enggak. Dari dulu kita tahu bahwa Bapak Pendidikan di Indonesia itu ya Ki Hajar Dewantara kan. Nah, itu kita bisa lihat gitu. Ada perbedaan generasi. Ini kan jadi satu fenomena yang menarik gitu, bagaimana sistem pendidikan kita itu diajarkan gitu dengan kerumitan-kerumitannya ya. Kalau presiden sekarang tuh kan ada istilah, kalau dulu si Jokowi namanya Nawacita, kalau sekarang kan namanya Astacita, 8 cita gitu. Nah, yang membahas tentang pendidikan tuh kalau nggak salah di poin keempat. Nah, di poin keempat itu salah satunya juga dibagi jadi 2 lagi, ada yang khusus untuk karakter, ada yang khusus untuk bahas tentang sistem. Nah, sistem yang ditekankan itu kalau nggak salah itu salah satunya pendidikan moral sejak dini dan pengembangan sistem pendidikan nasional berbasis budaya bahari atau apa gitu, budaya kelautan. Nah, itu juga menarik sebenarnya. Nah, itu penting gitu. Nah, cuman lagi-lagi masalahnya pemerintah perlu membedah semua masalah gitu, membedah semua masalah dan mengidentifikasi semua realitas itu gitu. Nggak hanya dari POV guru, nggak hanya dari POV siswa, tapi jadi POV masyarakat gitu. Jadi semua, nah itu salah satu PR lah ya, PR pemerintah. Kan emang tugas mereka kan buat mikirin itu kan, dipilih, bekerja, dibayarkan untuk itu kan. Nah, yang jadi masalah, yang kedua sebenarnya kalau aku ya, yang jadi masalah tuh kalau kebijakannya relatif populis. Kan ada juga tuh video yang adiknya Pak Prabowo nyebut bulan Oktober kalau Prabowo Subianto terpilih maka gaji guru akan dinaikkan. Oh, langsung tepuk tangan semua gitu.
Nah itu kan janji-janji populis, janji-janji populis tuh janji-janji yang dikit-dikit soal kesejahteraan, dikit-dikit tentang isi perut gitu. Tapi sebenarnya apakah itu masalahnya kan bukan, tapi lebih ke bagaimana kompetensi guru, kemudian semua permasalahan guru itu bisa diidentifikasi dan diselesaikan. Kemudian ada siswa, apa masalah siswa diidentifikasi dan diselesaikan. Pemberian insentif tinggi bagi guru itu menurut saya itu bukan solusi gitu. Bukan solusi, nggak melulu solusi gitu. Banyak kok yang gaji gurunya tinggi, ternyata kompetensinya. Nah, makanya sebenarnya lagi-lagi harus muji sekolah swasta international school yang berhasil mengelola itu. Tapi mungkin karena pengaruh dia skupnya kecil kan, ini kan kurikulum se-Indonesia, ratusan guru, ratusan ribu guru, ratusan juta siswa, itu mungkin jadi masalah juga. Tapi ya itu, sebenarnya lokalisasi penting, cuman ada yang lebih penting dari itu gitu. Memperbaiki sistem pendidikan nasional kita itu bukan lagi soal populisme siswa atau guru gitu, tapi lebih dalam lagi gitu sih Tan. Yo, artinya memang antara sistem kemudian juga perbaikan apa kompetensi guru, kemudian juga kesejahteraan guru, dan terlepas juga bagaimana peran dari orang tua ya, terutama ini juga sangat penting peran dari orang tua ketika anaknya itu akan dimasukkan ke dalam sekolah, maka perlu ada informasi penting lah yang disampaikan kepada murid tersebut, bahwa ya pembentukan karakter itu kan awal mulanya memang dari rumah seperti itu. Kalau kebiasaan di rumah aja udah tidak terbiasa dengan hal-hal yang baik, ya maka otomatis dengan sendirinya juga akan kebawa di dalam sekolah. Dan di dalam sekolah, guru dituntut untuk memperbaiki karakter tersebut. Di dalam sekolah oke, dia baik kayak gitu, ketika kembali ke dalam rumah dia kan nggak menemukan kebaikan tersebut. Nah ini menjadi paradoks juga, dan mungkin nanti ini ya, untuk kementerian apa sih pendidikan SD SMP ya, nanti kayaknya perlu juga dibuat ini, buat kementerian pendidikan rumah tangga misalnya. itu sih untuk kebutuhan kita bertiga kayaknya tuh. Dulu kan yang senior, tolong. Betul Bang Fatan menarik sekali ya. Apa yang terakhir tadi ini, memang pendidikan orang tua juga satu di antara menjadi faktor gitu untuk keberlangsungan hal-hal baik yang ada di rumah. Makanya di sekolah itu sering gitu diadakan parenting, membedah ilmu-ilmu bagaimana menjadi orang tua, sinkronisasi antara orang tua, sekolah dalam mendidik anak-anak kayak gitu. Ketika kita nih sebagai orang tua menyekolahkan anak di sebuah sekolah, artinya kita percaya kan sama sekolah tersebut kan bisa memberikan pendidikan yang bagus, yang baik untuk anak-anak kita. Nah, tiba-tiba kejadian misalnya gitu, kejadiannya ngapa gitu, anaknya sampai tersakiti atau menjadi korban. Artinya tidak boleh orang tua langsung mengejas kalau sekolah ini jahat, atau sekolah ini tidak adil, atau sekolah ini tidak baik dalam menuntut anaknya. Harusnya ada komunikasi dulu yang terbangun. Makanya juga penting menjaga komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan anak kayak gitu, agar miskom ini bisa teratasi kayak gitu. Betul kan, berarti jannati kayak gitu kan, bagaimana membentuk anak-anak itu memang dari rumah sebetulnya, tidak terlepas dari peran orang tua. Nah, sebagai orang tua pun jangan mentang-mentang sudah menitipkan anak ke sebuah sekolah, apalagi ngerasa bayarnya mahal, ini mohon maaf ya, apalagi ngerasa bayarnya mahal, jadi kayak apa ya, kayak yang Sultan bilang tadi, apa yang gue mau tolong diturutin kayak gitu, karena gue udah bayar mahal. Nah, nggak boleh kayak gitu, harus tetap juga ada peran dari orang tua sebagai tameng utama dalam mendidik anaknya kayak gitu. Lanjut Bang Patan. Ya, Pak Umi, terima kasih banyak tanggapannya lah mengenai kedudukan orang tua dalam dunia pendidikan itu cukup sentral juga lah. Dan ini juga perlu jadi diperhatikan juga oleh pemerintah, bagaimana rumah itu menjadi pendidikan juga, dan mungkin perlu diatur juga sistem dalam rumah itu seperti apa yang baik dalam membangun karakter anak-anaknya kayak gitu. Nah, teman-teman semua, kebetulan ini udah masuk jam 9, karena biasanya Fodaru itu cukup hanya dengan 1 jam itu bisa merubah pandangan dunia.
Jadi kita langsung masuk ke sesi akhir, sesi closing statement lah kayak gitu, mengenai pendidikan, kemudian juga guru yang udah kita bahas, sebelum khusus mengenai diskriminasi, kriminalisasi yang terjadi oleh guru-guru, yang sedang terjadi oleh guru-guru yang ada di Indonesia seperti itu. Mungkin dari Kak Umi terlebih dahulu, 5 menit. Oke, siap. Terima kasih Bang Fatan. Nah, jadi closing statement dari saya sebagai seorang guru, bagaimana pemerintah itu juga memperhatikan terkait dengan keamanan dan terkait dengan apa ya, undang-undang perlindungan guru kayak gitu. Bagaimana agar guru-guru, terlebih guru honorer, tidak menjadi korban dalam diskriminasi kebijakan pemerintah, baik itu dari segi kinerja ataupun dari segi hak dan kewajiban yang memang sudah selayaknya untuk diterima. Dan pesan untuk semua guru yang ada di Indonesia, mendidiklah dengan hati, wujudkan generasi-generasi yang mampu untuk mengubah dunia ini, seperti itu. Itu Bang Fatan. Siap, Bung Sultan. Iya, Kak, saya sama Fatan kebetulan pernah ziarah ke makam Ki Hajar Dewantara, Ustazah, di Yogyakarta. Boleh diajak Intinya, saya nanti ya. oke, kapan ke Jogja? Call. Ya, kalau closing statement dari saya sih, pertama bahwa sama sebagaimana undang-undang perlindungan anak itu ada, juga harus ada undang-undang. Sebenarnya nggak perlu ada undang-undang dibagi-bagi gitu, tapi dalam undang-undang sistem pendidikan nasional semua dibahas di situ gitu. Nah, mungkin kekurangannya adalah terkait dengan perlindungan perlindungan guru gitu kan. Nah, perlindungan terhadap guru itu juga perlu, keadilan terhadap guru itu juga perlu gitu. Sebagaimana cuman sekarang ini kan no viral no justice gitu. Nah, itu susah banget tuh. Kalau udah viral, walaupun nanti yang salah ternyata muridnya, nah itu udah susah banget tuh ininya. Intinya semoga dengan pemerintahan baru, sistem kemudian dipegang sama orang yang benar-benar paham tentang pendidikan kan. Ini kan dipegang sama, kalau nggak salah tuh orang Muhammadiyah yang memang paham pendidikan, kemudian ada rektor yang memang paham pendidikan, bukan dipegang sama pengusaha gitu, yang tahunya cuma bisnis sama kolek keuntungan gitu. Semoga lebih baik. Gitu, Tang. Min, siap. Ya, itu closing statement dari Kak Umi dengan Bung Sultan menjadi penanda bahwa akan ada perubahan besar yang terjadi di Indonesia, terutama selepas dari diskusi ini, dengan harapan sistem kemudian juga berkenaan dengan karakter di pendidikan Indonesia itu semoga menjadi lebih baik, dan harapannya bisa menggapai apa yang udah kita cita-citakan bersama, yaitu Indonesia Emas 2045. Oke, terima kasih banyak Kak Umi yang udah rela hadir pada malam hari menjadi guest star di mengganggu malam minggunya yang akan keluar. Enggak. Malam minggu kami di Rumah Pintar, guys. Mohon maaf ya, tidak keluar. Silakan nanti bisa berkunjung ke Rumah Pintar Punggur di Kuburaya. Silakan datang. Kami udah berkali-kali ke sana dan memorable banget, Pak. Sangat memorable banget. Iya, harus pergi sih. Nggak boleh nggak pergi. Minimal berkunjung ke sana. Oke, terima kasih ya Kak Umi, terima kasih Bung Sultan. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Ini silahkan admin Fodaru untuk men-screenshot ya. Kita gaya bebas dulu. Formal. Jangan pakai tangan. Jangan pakai tangan karena lagi musim pilkada ya. Yo, admin silakan screenshot ya. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Umi. Terima kasih Fodaru. Semoga terima kasih jaya selalu. Amin. Nanti balik Pontianak baru kita ketemu ya, gampang lah. Aman. Atau kami balik kalau ada undangan, insya Allah pasti balik sih. Amin ya Allah. Oke, terima kasih banyak ya berat teman-teman semuanya yang udah berkenan hadir. Nanti kalau mau lanjut kita bisa lanjut ke aplikasi lain. Oke. Terima kasih Kak Umi, terima kasih Bung Sultan. Terima kasih Kak Umi. Kita ketemu lagi di next diskusi. Silakan pantengin aja Instagram Fodaru dan jangan lupa bakalan ada informasi besar di Instagram Fodaru mengenai apa, Ton?
Youth Political Leadership Camp. Nanti Political Leadership Camp. Insya Allah nanti rencananya ada di antara di Jakarta, Jogja atau Bandung. Nanti silakan tunggu aja informasinya seperti itu teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya tutup diskusi pada malam hari ini dengan mengucapkan selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dadah kami, sampai jumpa. Sehat-sehat. Amin.